Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bab Fourier series dan transforms. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ilham Pahlevi dengan NIM 12220700043 dan juga anggota saya Derina Sri Nur Zahra dengan NIM 12420070041. Baik, selanjutnya ini ada daftar isi. Kita mulai dari simple harmonic motion and wave motion, period function. Kemudian di B ada application of Fourier series. Kemudian di C ada average value of a function. Di D kita ada Fourier coefficient. Kemudian di E ada Dirichlet condition. Kita mulai dari yang pertama, yaitu simple harmonic motion and wave motion periodic function. Nah, apa sih gitu kan? Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik yang melalui titik keseimbangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi sinus ataupun kosinus. Seperti di mana kita tahu bahwa gelombang itu mempunyai apa namanya bukit dan lembah gitu ya. Nah, itu tuh kalau kita lihat pada grafik itu dapat membentuk pola sinus dan kosinus juga gitu. Ini ada persamaannya, koordinat simpangan, bentuk umum fungsi sinusoidal, dan juga ada keterangannya. Ada amplitudo, frekuensi sudut, fase awal, waktu, perpindahan, serta simbol, dan persamaan. Di next. Selanjutnya ada periode function pada simple harmonic motion dan gelombang. Yang pertama, periode gerak harmonik. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu osilasi penuh, hubungan frekuensi dan periode. Kita bisa lihat frekuensi sama dengan 1 per periode, dan sementara itu periode sama dengan 2pi per omega. Ada persamaan hubungan pada gelombang, kecepatan gelombang, ini ada persamaannya. Dilanjut, ada representasi kompleks dan energi simple harmonic motion. Posisi partikel dapat ditulis dalam bentuk kompleks. Bisa dilihat pada gambar, ada Z sama dengan X plus IY sama dengan A dalam kurung cos omega T ditambah I sin omega T. Menggunakan rumus Euler. Bisa dilihat rumusnya, yang Z itu ya. Kemudian ada kecepatan, persamaan kecepatan, juga energi total osilator. Nah, di next. Kemudian apa sih gitu kan hubungan dari simple harmonic motion and wave motion terhadap gelombang dan Fourier series. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada gelombang itu akan terbentuk bukit dan juga lembah gitu ya. Nah, bisa dilihat ini adalah bukitnya dan ini adalah lembahnya. Ini puncak bukitnya dan juga ini puncak lembahnya gitu kan. Nah, apa sih dari satu periode itu sama dengan jarak gitu ya, jarak yang ditempuh dari titik puncak menuju titik puncak berikutnya. Ataupun kalian bisa mendefinisikannya dari satu titik lembah ke titik puncak lembah lainnya gitu ya. Sama aja gitu tergantung preferensi kalian mau ambil yang mana. Nah, jadi gerak harmonik sederhana itu berbentuknya fungsi sinusoidal gitu ya. Bisa sinusoidal kalau itunya apa? Kalau si gambarnya dimulai dari puncak dulu ataupun kosinus gitu ya. Dari bawah dulu. Setiap fungsi periodik dapat direpresentasikan sebagai jumlah harmonik, ini persamaannya. Oke, di next. Oke, berikutnya adalah application of Fourier series. Application of Fourier series dalam gelombang suara ini adalah contohnya getaran garpu tala yang menghasilkan gelombang sinus murni atau nada murni gitu ya. Seperti kita tahu mungkin kalian kalau pernah ke museum ataupun di Bandung itu ada Puspa Iptek gitu ya, ada garpu tala tuh di situ. Kalian bisa mengamati bagaimana cara perpindahan si suara dalam bentuk eksperimental gitu ya. Tekanan udara sebagai fungsi waktu berbentuk fungsi periodik sinusoidal. Jika beberapa nada terdengar bersamaan, maka gelombang bukan lagi satu sinus tetapi penyembelahan beberapa gelombang sinus. Nada terdiri dari frekuensi dasar, harmonik, penyembelahan fundamental, dan harmonik membentuk fungsi periodik kompleks. Proses menguraikan gelombang kompleks menjadi komponen harmonik disebut deret Fourier. Nah, jadi kalau misalkan kalian tuh mendengar beberapa nada yang terdengar bersamaan gitu ya, itu tuh bukan dihitungnya cuma satu nada gitu, tapi macam-macam nada yang jadi apa ya, sebuah kolektif gitu ya, sehingga memperkuat rangsangan yang diterima oleh nada tersebut. Nah, selanjutnya aplikasi pada gelombang elektromagnetik dan cahaya. Kan tadi kita bahas dari sisi gelombang suara gitu ya. Kita sekarang tuh bahas pada sisi gelombang elektromagnetik dan cahayanya. Gelombang radio, cahaya tampak, dan sinar X itu mengikuti prinsip matematika yang sama dengan gelombang air dan suara yang tadi gitu ya. Gelombang mempresentasikan medan listrik dan medan magnet yang berosilasi. Fourier digunakan untuk menentukan frekuensi cahaya berhubungan dengan warna dan juga mengetahui proporsi tiap frekuensi dalam suatu berkas cahaya. Dengan mengembangkan fungsi gelombang menjadi deret Fourier, kita bisa mengetahui komposisi frekuensinya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pernah tuh lihat kayak
foto-foto dari astronomi gitu ya, foto-foto dari luar angkasa yang nangkep bahwa itu tuh nebula ataupun bintang-bintang lainnya, itu kan pasti pakai warna gitu ya, kalau nggak warna-warna panas gitu ya, kayak merah, oranye, kuning, itu tuh bakal pakai warna dingin gitu ya, kayak warna-warna biru, hijau, ungu gitu. Nah, itu tuh untuk merepresentasikan apa sih? Itu tuh untuk memvisualkan bahwa oh di suatu objek yang kita tangkap itu mengandung unsur apa sih gitu kan. Biasanya tuh begitu kayak menghitung atau menandakan unsur-unsur tertentu yang ditangkap oleh objek kamera visual ataupun lamanya cahaya tersebut gitu. Misalkan ada cahaya yang lebih tua gitu, itu bakal divisualkan dengan warna yang cerah ataupun yang gelap gitu. Itu tergantung representasi dari fotografer ataupun dari kamera yang dipakai masing-masing gitu. Oke, next. Nah, kemudian ada aplikasi pada arus bolak-balik juga nih, AC dan sinyal listrik gitu. Nah, yang pertama arus bolak-balik atau AC gitu ya, direpresentasikan oleh fungsi periodik. Yang kedua, banyaknya sinyal listrik bukan sinus tunggal, tetapi kombinasi beberapa harmonik yang udah kita bahas tadi di bagian aplikasi pada gelombang suara gitu ya. Yang kemudian ketiga, Fourier itu digunakan untuk menentukan harmonik penyusun sinyal, mengetahui frekuensi yang dominan, koefisien besar sama dengan harmonik dominan. Yang keempat, dalam sistem seperti radio, beberapa harmonik itu bisa hilang. Jika harmonik penting tetap terjaga, sistem memiliki kecepatan tinggi, high, high fidelity gitu ya. Oke, dilanjut. Nah, selanjutnya akan direpresentasikan oleh Darin dari C sampai E gitu ya, itu sorry. Oke, silakan. Oke, selanjutnya ada average value of a function. Pada di next, nilai rata-rata suatu fungsi fx pada interval a, b dapat diperkirakan dengan merata-ratakan sejumlah nilai fungsi. Nah, itu rumusnya. Rumus rata-rata dengan f x1 ditambah f x2 ditambah f x n per n. Nah, jika titik-titik berjarak delta x, maka rata-ratanya f x1 ditambah f x n delta x per n delta x. Nah, karena n delta x sama dengan b dikurang a. Saat n tak terhingga dan delta x sampai 0, jumlah tersebut menjadi integral. Next. Nah, ada rumus umum nilai rata-rata fungsi. Nilai rata-rata fungsinya itu f x sama dengan a b sama dengan 1 per b dikurang a integral atas b integral bawah a f x dx. Nah, definisinya tuh f sama dengan 1 per b dikurang a integral ab f x sama dengan dx. Nah, buat keterangannya, integral menyatakan jumlah total nilai fungsi dalam interval dibagi dengan panjang interval b dikurang a. Digunakan dalam analisis sinyal dan energi sistem periodik. Next. Selanjutnya ada contoh soal, misal cari nilai rata-rata fungsi pada interval y x pangkat 2 pada 0,3. Nah, ini tuh ada rumus definisi nilai rata-rata fungsi secara kontinu. Nah, rumusnya tuh f average 1 per b dikurangi 2 integral bawah a integral atas b f x dx. Nah, substitusikan batas a sama dengan yang ini kan 0, yang b sama dengan 3 dan fx sama dengan x pangkat 2 yang ini. Terus kita jabarkan jadi sesuai rumus ini. Jadi f average sama dengan tadi kan 1 per 3, karena b nya 3 dan a nya 0, ya kan b yang 3 dikurangi 0 sama dengan 3, jadi tulis langsung aja 3. Terus integral 0 3 terus x pangkat 2 dx. Nah, habis gitu misal yang ini nih turunin dulu kan, kita turunkan diturunkan kan itu gini, x 42 dx sama dengan, jadi yang ininya dulu nih, yang ininya, terus ya x 42 ditambah 1 2 tambah 1 sama dengan x pangkat 3 per 3 ini kan. Terus abis gitu kita kan abis dapat ini nih, kita turunin lagi f average sama dengan 1 per 3, masukin yang ini, masukin x pangkat 3 per 3, ini 3 sini 0. Nah, terus
Habis gitu turunin lagi. Nih masukkan nilai batas atas 3 ke dalam hasil. Nah, jadi F average sama dengan 1/3. Terus habis gitu teh. Nah, kan ini teh dimasukkan kan, ini ke sini dimasukkan. Jadi 27/3 dikurang 0. Ini gini nih, dikurang 0 sama dengan 1/3 kan. Terus 2/7 dibagi 3. Nah, jadi 9 dikurangi 0 sama dengan 1/3 kali 9. Terus hasilnya F average sama dengan 3. Nah, ini hasilnya. Kayak gitu, gampang kan? Selanjutnya ada Fourier coefficient. Nah, pada Fourier coefficient yaitu konsep dasar Fourier coefficient digunakan untuk mengekspresikan fungsi periodik dalam bentuk deret Fourier. Nah, secara umum fungsi periodik dapat ditulis sebagai f(x) sama dengan A0/2 ditambah sigma terhingga bawahnya n sama dengan 1 an cos nx tambah bn sin nx. Nah, di mana A0 dan an itu koefisien sinus. Nah, bn sama dengan yang A0 an itu kosinus. Nah, kalau bn sama dengan koefisien sinus dan n bilangan harmonik. Koefisien ini menentukan kontribusi setiap harmonik dalam membentuk fungsi periodik. Next, Kang. Nah, untuk rumusnya yaitu untuk interval min pi atau pi itu koefisien Fourier diberikan oleh koefisien A0 sama dengan 1/pi integral atasnya pi bawahnya minus pi. Nah, fx sama dengan dx. Nah, untuk koefisien an sudah an sama dengan 1/pi integral atas pi di bawahnya minus pi fx cos nx dx. Nah, untuk koefisien bn sama dengan 1/pi integral pi bawahnya min pi fx sin nx dx. Nah, koefisien ini diperoleh dengan memproyeksikan fungsi ke dalam basis sinus dan kosinus. Nah, ini ada peran koefisien dalam persamaan gelombang. Nah, dalam persamaan diferensial parsial atau PDE seperti persamaan gelombang, do pangkat 2 u per do t pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 do pangkat 2 u per do x pangkat 2. Solusi dapat dinyatakan dalam bentuk deret Fourier ux t sama dengan sigma terhingga n sama dengan 1 an cos n pi c per l t dikali t ditambah bn sin n pi c per l dikali t sin n pi x per l. Dan koefisien an sama dengan 2l integral l dan 0 fx sin n pi x per l dx. Nah, untuk yang bn sama dengan 2 n pi c integral l sama dengan 0 integral bawah 0 gx sin n pi x per l dx. Nah, koefisien menentukan besar kontribusi setiap model getaran harmonik dalam membentuk solusi gelombang. Nah, contoh soalnya kayak carilah deret Fourier untuk fungsi yang ini. Nah, untuk menghitungnya tuh gunakan cara yang koefisien sinus. Yang tadi kan di rumus ada bn sama dengan 2 pi integral pi 0. Nah, ini kan tinggal masukin aja 1 sin nx dx. Nah, terus habis gitu teh ini kayak tadi hitung dulu nih yang ininya. Nah, misal integral sin nx dx kan. Nah, misal pakai yang cara yang u aksen pi, yang u pi aksen, pokoknya mirip kayak gitu. Misal t sama dengan nx. Nah, dt sama dengan n dx. Lalu dt per n sama dengan dx. Terus masukin integralnya sin t dt per n sama dengan 1 per n kan. Integral sin t dt. Nah, terus turunannya sama dengan 1 per n min cos t sama dengan min cos nx per n. Nah, ini kan. Terus masukin lah. Nah, terus balik lagi ke sini, masukin
Jadi Bn sama dengan 2 per Pi. Kan tadi nih yang ini kan, yang ini masukin lah karena udah diturunin kan. Turunin min cos nx per n, ini Pi, ini 0. Nah, terus integralin kan yang sin tadi, sin nx terhadap x itu t. Terus nah turunin lagi kan, Bn sama dengan 2 per Pi min cos n Pi tambah cos 0. Nah, di sini kan nih, ini Pi kan ini nih, x-nya ini cos 0 gitu. Nah, terus abis gitu teh ini tuh gunain nilai yang cos 0 sama dengan 1. Cos nP sama dengan min 1 n. Di sini kan dari atas. Terus nah, kenapa ini bisa gini? Karena fungsi trigonometri nilai kosinus pada kelipatan pi akan berselang-seling antara min 1 untuk ganjil atau 1 untuk n genap gitu. Terus nah, habis itu kita masukin nih Bn sama dengan 2 pi 1 min 1 n. Nah, terus abis gitu kan udah nih, udah ada ininya. Kita gunain kayak terus n ganjil. Itu tuh 2 per np min 1 tambah 1 sama dengan 2 np. Ini 2 berarti 4 per np kan. Terus kalau misal n-nya genap, berarti Bn sama dengan 0, 2 per np kan. Nah, ini masukin min 1 tambah 1. Jadi 2 per np kan dikali 0 sama dengan 0 karena kan dikali 0. Terus hasilnya nih udah ketemu kan, langsung ke hasilnya. Hasilnya berarti fx sama dengan ini kan 4 per pi sigma sin nx per n. Nah, gitu. Strickland condition. Jadi Strickland condition merupakan syarat yang menjamin deret Fourier suatu fungsi konvergen pada interval tersebut. Syarat-syaratnya ada fungsi terdefinisi dan terintegrasi secara absolut dalam interval tertentu. Yang kedua, memiliki fungsi terbatas titik diskontinuitas dalam suatu periode. Yang ketiga, memiliki jumlah maksimum dan minimum lokal yang terbatas. Terus yang keempat, makna penting. Selanjutnya ada makna penting. Jika fungsi memenuhi syarat ini, maka deret Fourier dapat digunakan untuk merepresentasikan fungsi secara akurat dalam analisis sinyal dan sistem dinamis. Next, Kang. Boleh selanjutnya ke belakang. Selanjutnya contoh verifikasi syarat riset merupakan transformasi Fourier merupakan perpanjangan deret Fourier untuk fungsi non-periodik, digunakan untuk menganalisis spektrum frekuensi suatu fungsi. Kemudian peran Dirichlet condition yaitu menentukan kapan transformasi Fourier eksis. Yang kedua, menjamin representasi spektrum frekuensi akurat. Yang ketiga, mencegah divergensi akibat diskontinuitas tak terbatas. Aplikasi dalam fisika dan teknik yaitu 1. Memproses sinyal, 2. Sistem komunikasi, 3. Menganalisis gelombang. Oke, ini contoh soal pembahasannya. Kita bisa lanjut dulu. Oke, di Wahyu Memandu ilmu kali ini, khususnya pada penerapan Fourier, series dan transformasi, kita memilih surat Al-Qamar ya, yang berarti sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, fungsinya dalam Fourier ini, ukuran ini bisa diibaratkan sebagai koefisien dan frekuensi spesifik yang menyusun sebuah fungsi. Tidak ada yang acak, semua memiliki komponen penyusun yang terukur. Jadi prinsip segala sesuatu itu memiliki ukuran dan pola gitu ya. Transformasi Fourier ini membedah sinyal kompleks menjadi frekuensi penyusunnya. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan penuh perhitungan dan komposisi yang presisi gitu ya. Oke, nah ini ada contoh soal gitu ya. Bagi yang bingung gitu ya, nanti kita di contoh soal ini ada subbab. Subbabnya kan jelas gitu ya di Fourier series ini. Nah, ada section dan problem. Jadi sectionnya tuh misal ada section 2 gitu ya di buku gitu ya. Nah, kita ngambil section 2, terus problemnya itu di sini ada problem, ya kan?
section, problem. Nah, problemnya itu adalah nomor problemnya gitu ya. Jadi kalau misalkan di sectionnya 2, terus ininya 5, itu kita ngambil nomor 5. Terus di sini 3, section 3 berarti kan di sini 5, berarti kita ngambil nomor 5. Begitu pula di bawah-bawahnya, kita ngambil section 4, nomor 1. Section 5 di nomor satunya, section 6 nomor satunya. Sesuai dengan subbab dengan apa yang telah kita bahas tadi di awal. Nah, kemudian kita ini ada ini ada 5 subbab gitu ya. Kita dibagi 2. Ini yang pertama ada find the period of the function. Yang function itu adalah S sama dengan 2 sin 3T dan cos 3T. Kita lihat gitu ya. Nah, ini sudah sudah saya tulis gitu ya dengan tulis tangan. Jadi yang pertama adalah ini dulu S sama dengan 2 sin 3T cos 3T gitu ya. Sesuai dari soalnya, kita tulis ulang dulu. Kemudian kita pindah luaskan. Kita misalkan dulu bahwa si 3T ini dimisalkan menjadi sebuah theta gitu ya. Maka langkah keduanya ini di baris kedua ada 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta gitu ya. Nah, jadi si S ini di baris ketiga, jadi si S ini sama dengan sin dalam kurung 2 dalam kurung 3 theta gitu kan. Maka di dalam sin dalam kurung 2 dalam kurung 3 theta itu kita kalikan terlebih dahulu, maka dihasilkan S sama dengan sin 6T. Nah, setelah itu kita ketahui dari fungsinya, fungsi T sama dengan sin omega T, maka si omeganya itu adalah 6 gitu ya. Maka kita peroleh bahwa T sama dengan 2pi per omega sebagaimana rumus pada PPT tadi. T sama dengan 2pi per 6. Maka diperoleh T sama dengan pi per 3. Selanjutnya, soal nomor 2, kita lihat kembali. Bahwa di section 3 nomor 5, problem nomor 5, dari subbab application of Fourier series, sketch several periods of the corresponding periodic function and expand it in a sin cosine Fourier series. Fx sama dengan x dengan min pi kurang dari x kurang dari pi. Kita tulis ulang. Ya. Nah, di si Bn ini ya, Bn sama dengan 2pi, itu batas atasnya pi n, batas atasnya pi, batas bawahnya 0, x sin nx dx gitu ya. Kita misalin dulu, u sama dengan x, kemudian dv sama dengan sin nx dx, du sama dengan dx, pi-nya jadi min cos nx per n. Maka Bn sama dengan 2pi dalam kurung nx cos nx per n ditambah integral cos nx per n dx tutup kurung. Kemudian ini tuh ada expand-nya gitu ya di baris Bn yang di bawah misal itu. Nah, kenapa sin nv per n kuadrat sama dengan 0? Jadi kalau misalkan pi itu kan kalau misalkan kita uji gitu ya, si n-nya sama dengan min 2, min 1, ataupun 2, itu maka si sin pi-nya itu akan menghasilkan 0 gitu ya. Kalau nggak percaya, cobain aja sendiri gitu kan. Bn sama dengan 2pi dalam kurung min x cos nx per n plus sin nx per n kuadrat ditutup kurung atas batas atas pi, batas bawah 0. Maka Bn sama dengan 2pi min pi cos np per n plus sin np per n kuadrat dikurang dalam kurung dikurang 0 cos 0 per n plus sin 0 per n kuadrat tutup kurung. Maka sehingga Bn sama dengan 2 per pi dalam kurung negatif pi minus 1 pangkat n per n plus 0, maka hasilnya jadi 2 per n dalam kurung negatif 1 pangkat n sama dengan 2 per n negatif 1 pangkat n plus 1. Sekian pembahasan dari soal nomor 1 dan 2. Oke. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Muhammad Ilham Palevi dan dari Nasri Nur Zahra mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.